Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamuna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa ifaqina fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat, para santri yang saya muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, khususnya santri program Al-Majasi, sekolah Umi angkatan kedua yang saya muliakan, saya banggakan ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita lanjutkan pembacaan kitab Adab untuk Penuntut Ilmu. Kita masuki adab yang berikutnya adalah adab yang keempat, ini tawadhu. Tawadhu. Sudah diketahui bahwasanya kaum muslimin, ini tawadhu ini tidak ragukan lagi bahwasanya dia akhlak yang mulia. Dia akhlak yang mulia, dan dia ini, sifat tawadhu ini merupakan sifatnya orang-orang yang beriman, yang paling nampak, yang paling muncul, yang paling menonjol secara umum, dan sifatnya orang-orang penuntut ilmu secara khusus, secara khusus. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk memiliki sifat tawadhu, rendah hati, kemudian lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad, rendahkanlah sayapmu atau rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bayyanahu subhanahu wa taala, bahwasanya sikap takabbur, sikap merasa ini tinggi di hadapan orang lain, merasa bangga terhadap orang lain, ujub terhadap orang lain, dua sifat ini adalah sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini adalah sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dalam Quran surah Luqman ayat 18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tusa'ir khaddaka linnas. Ini yang pertama. Kalau kamu berjumpa dengan manusia, cobalah jangan sampai memalingkan wajahmu, memalingkan mukamu bertemu dengan manusia. Jangan memalingkan wajahmu. Maksudnya memalingkan wajah ini karena sombong. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha. Demikian pula yang kedua ini, kalau kamu berjalan di muka bumi ini, jangan sombong pula, jangan bangga diri pula deh. Angkuh congkak begitu. Jangan sampai seperti itu. Bertemu dengan manusia jangan malingkan wajah. Ini malingkan wajah ini dianggap sombong. Demikian pula berjalan di tengah bumi ini dengan penuh keangkuhan, congkak, bangga diri. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong kayak begini. Orang-orang yang membanggakan diri, orang-orang yang congkak dalam dirinya. Ini dua dalil menjelaskan perintah Allah kepada Rasulnya untuk merendahkan diri, lemah lembut, dan ketika berjalan di manusia jangan sampai mereka memalingkan wajah karena sombong itu tadi. Adapun hadis yang berbicara tentangnya, ini sangat banyak motivasi kita untuk memiliki sifat tawadhu, dan jangan sampai kita sombong. Tahzir terhadap orang-orang yang berbuat sombong ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali disebutkan oleh penulis di sini, membawakan hadis dari Imam Muslim, rahimahullahu taala, diriwayatkan oleh sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha auha ilayya an tawadda'u
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada saya, hendaknya engkau Muhammad tawaduklah hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Jangan engkau membanggakan diri kepada orang lain. Wala yanbaghi ahadun ala ahadin, dan jangan pula engkau melampaui batas, hulu berlebih-lebihan kepada orang lain. Ini ya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada saya untuk memiliki sifat tawadhu. Ya, jangan sampai engkau membanggakan diri, atau seseorang membanggakan diri kepada orang lain, atau jangan sampai diri kita ini melampaui batas kepada orang lain yang bukan semestinya kita berikan sifat lampaui batas itu. Ya. Demikian pula hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi misqal zarrah min kibrin. Ini ancaman dari Nabi SAW, tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan, meskipun itu sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi. Ya. Demikian pula dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Bainama rajulun yatabakhtaru." Bainama rajulun yatabakhtaru. Ketika seseorang berjalan dengan penuh kesombongan, yamshi fi burdai, dengan pakaian yang digunakannya sangat rapi, rambut disisir, qad a'jabathu nafsuhu, sungguh dirinya dengan hal itu semua menjadi sombong, menjadi congkak, menjadi ujub dan bangga diri. Maka hati-hati. Ketika seperti ini, fa khasafallahu bihil arda, Allah akan benamkan ia ke dalam bumi. Ya. Maksudnya adalah fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ia akan ditenggelamkan oleh Allah sampai pada hari kiamat. Ya. Ini akibat kesudahan, akibat buruk bagi orang-orang yang sombong, yang membanggakan dirinya. Mereka berjalan dengan muka bumi dengan penuh kesombongan, dengan penuh kesombongan, maka Allah akan benamkan ia ke dalam bumi, Allah tenggelamkan ia ke dalamnya sampai hari kiamat. Ya. Adapun asar yang diriwayatkan dari sahabat dan salafus saleh, ini peringatan bagi seorang penuntut ilmu, hendaknya mereka ini jangan sampai sikap sombong, bangga diri. Ini sangat banyak asar-asarnya, seperti asar yang dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata beliau, ta'allamul ilma, kalian belajarlah, pelajarilah ilmu. Wa ta'lamu lil ilmi sakinata wal hilm, atau wal waqara. Pelajarilah ketenangan dan lemah lembut, untuk menyertai ilmu kalian tadi. Untuk menyertai ilmu kalian tadi. Wa tawadda'u liman tu'allimun. Tawaduklah kalian kepada guru-guru kalian. Tawaduklah kalian kepada ustaz-ustaz kalian. Wa tawadda'u liman ta'allamu minhu. Dan tawaduklah kalian, atau murid-murid kalian pun hendaknya juga tawaduk kepada kalian. Murid-murid kalian pun hendaknya mereka juga tawaduk kepada kalian. Wala takunu jababirah al-ulama. Janganlah kalian menjadi ulama yang sombong, ulama yang congkak. Khawatirnya sebab itu, kalau dia sombong, fala yakumu ilmukum bijahlikum. Ilmu yang kalian pelajari tadi, ilmu yang kalian dapatkan tadi, maka tidak akan tegak dengan kejahilan kalian. Dengan kejahilan kita, ilmu yang kita pelajari itu tidak akan tegak dengan kejahilan yang kita miliki. Demikian pula dari Imam Mujahid rahimahullah taala, beliau mengatakan, la yata'allamul ilma mustahi,
wala mustakbir. Ilmu itu tidak akan bisa diraih ya bagi orang-orang yang malu dan orang-orang yang sombong. Ya. Tidak akan pernah diraih oleh orang-orang yang malu dan orang-orang yang sombong. Demikian pula dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Innallaha ta'ala yuhibbul alima al-mutawadi'u. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang alim, yang tawadu. Mencintai orang alim yang tawadu. Demikian pula, wa yubghidul alimal jabbar. Dan Allah memurkai orang yang alim tapi sombong. Ya, tapi sombong angkuh. Wa man tawadda'a lillah warasahu Allahul hikmah. Siapa yang tawadu ya lillah karena Allah Subhanahu wa taala, warasahu Allahul hikmah, maka Allah akan berikan, Allah akan wariskan ilmu kepadanya. Demikian pula asar dari Masruq rahimahullahu taala, dia mengatakan kafa bil mar'i ilman ay yakhshallaha wa kafa bil mar'i jahlan ay yujaba bi'ilmihi. Cukuplah seorang alim itu dikatakan dia berilmu ya, atau cukuplah seseorang itu dia berilmu sampai benar-benar dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebenarnya kita belajar itu. Ya, nasihat dari sahabat Ibnu Mas'ud itu ya, kita belajar ilmu itu ya, laisal ilmu bi kasrati riwayah walakinal ilma ya, ilmu itu bukan banyaknya kita meriwayatkan, akan tapi namanya ilmu adalah khasyatullah, yang merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang itu dikatakan dia berilmu atau tidak, maka lihat sejauh mana dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kafa bil mar'i jahlan. Cukuplah seseorang itu dikatakan jahil ya, kalau seseorang itu dia ujub bangga dengan ilmu yang dimilikinya. Baik, ini dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun asar dari para sahabat atau ulama salafus soleh. Ya, semoga kita sebagai penuntut ilmu dibimbing, ya, diarahkan oleh Allah, dikarunia oleh Allah memiliki sifat tawadu, sifat rendah hati, ya, sifat rendah hati. Maka berdasarkan hal ini, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri yang saya muliakan, untuk berbicara keutamaan tawadu, ya, baik dari dalil Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW, ini sangat banyak. Ya, ini sangat banyak. Sifat yang pertama atau keutamaan yang pertama, orang yang memiliki sifat tawadu ini, ya, berdasarkan apa yang keterangan yang kita baca tadi, ini sifat orang khususnya orang-orang mukmin, atau sifat khususnya para penuntut ilmu. Ini yang pertama. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman allazina yamshu 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ya, ini sifat ibadur rahman. Ibadur rahman itu kalau mereka berjalan di muka bumi ini penuh dengan haunan, ya, sakinah, dengan ketenangan, wal waqar, tidak tergopoh-gopoh. Ya. Apa itu wal waqar? Al waqar itu, ya, dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, atau Imam Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis, ketika menjelaskan bab al waqar was sakinah. Yang disebut al waqar itu adalah jika seseorang melihatnya akan menaruh rasa segan kepadanya, sikap hormat kepadanya. Ini al-waqar. Ya. Adapun sakinah ini dia tidak terlalu banyak bergerak. Ya, kalau kita terjemahan sakinah ya tenang gitu. Tidak terlalu banyak bergerak. Ya, kalau dengan sebuah urusan tidak gegabah. Ya, tidak langsung gampang menilai. Ya, perlu dia mempertimbangkan, ya, apakah memang misalnya dalam suatu urusan ada suatu permasalahan, dia enggak gegabah menilai seseorang, ya, oh ini orangnya begini dan begitu, tidak gegabah seperti itu. Ya, kalau dia bertindak tidak gegabah gitu.
Dan ketika berhadapan dengan urusan atau berhadapan dengan orang lain itu sikapnya tenang. Sikapnya tenang, baik dalam hatinya, gerak-geriknya atau perkataannya. Nah ini ya, perbedaan al-waqar dan sakinah. Ini ibadur rahman. Mereka berjalan di muka bumi, ini penuh dengan ketenangan, penuh dengan sakinah, penuh dengan waqar. Waqar karena mereka berjalan, itu orang merasa hormat kepadanya, orang merasa segan kepadanya. As-sakinah, ini mereka adalah orang-orang yang tidak gegabah ya dalam segi urusan apapun gitu. Dia menyikapinya dengan ketenangan. Ya bahasa kitanya santai gitu. Ya bahasa cintanya santai, tidak terburu-buru. Nah, inilah penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ya di jilid yang keempat halaman 89. Ini keutamaan pertama orang yang memiliki sifat tawadhu. Ini mereka sifat khususnya orang mukmin. Kemudian yang kedua adalah sifat tawadhu ini akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Apa itu? Berupa ditinggikan derajatnya. Ini keutamaan yang kedua. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zada Allah 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Ya. Kalau kita bersedekah itu enggak akan mengurangi harta kita. Ya, tidak akan mengurangi harta. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah derajat atau meninggikan derajat seseorang, ingin memuliakan derajat seseorang, ya, yang mana orang ini suka memaafkan orang lain. Ya, sifat orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, tidak berlarut-larut dengan kesalahan yang dia milikinya, sangat gampang memudahkan kesalahan orang lain. Orang seperti ini, ya Allah tambahkan ya, kemuliaan yang derajatnya. Ya. Jadi semakin dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang kita dapati ketika saudaranya salah, keliru, ya. Dia sangat mudah untuk memaafkannya, hari itu pun selesai, tidak berlarut-larut. Ya. Kalau bisa ketika sebelum tidur itu ya semua persalahan dengan manusia kita maafkan semuanya. Dia hidup dengan ketenangan, tidak ada merasa membawa dendam. Ya, tidak ada merasa rasa dendam kepadanya. Maafkan semuanya. Ya. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'allahu. Tidaklah seorang tawadhu, rendah hati kepada manusia, ya, ada rendah hati karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya. Ya. Demikian pula yang ketiga. Tawadhu ini dapat sifat tawadhu ini dapat mendatangkan rasa cinta, persaudaraan dan menghilangkan kebencian. Ya, orang tawadhu ini dapat mendatangkan rasa cinta kepada seseorang, ya, terjadinya persaudaraan dan menghilangkan kebencian. Hadis ini dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku untuk memiliki sifat tawadhu. Oleh karena itu janganlah kita mensombong kepada orang lain, membanggakan diri kepada orang lain, dan jangan melampaui batas kepada orang lain. Ya. Nah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ketika menjelaskan hadis di atas. Kata beliau, setiap orang yang merendah hati terhadap sesama makhluk, ya, maka tidak boleh merasa tinggi dari yang lainnya. Akan tetapi jadikan orang lain itu setara dengan dirinya. Ya, atau lebih menghormatinya. Kita berhadapan dengan orang lain nih, maka tidak boleh merasa tinggi darinya. Tapi yang benar bagaimana? Jadikan orang lain tersebut setara dengan dirinya. Yang pertama, orang lain itu jadikan setara dengan dirinya. Atau tidak bisa kita jadikan setara, jadikan dia lebih menghormatinya. Ya, dia lebih mulia dari kita, dia lebih baik dari kita. Ya. Makanya di antara kebiasaan
salaf, di antara kebiasaan ulama salaf rahimahullah, dia mengatakan, jika ada orang yang lebih kecil dari mereka, mereka menganggapnya anaknya sendiri. Ini ada orang, tapi umurnya di bawah kita. Umurnya di bawah kita, maka dia akan menganggapnya anak sendiri. Atau jika lebih besar darinya, maka dia akan menganggapnya seperti bapaknya. Kalau yang lebih kecil, anak. Kalau yang lebih besar atau lebih tua, itu bapaknya. Dan jika setara atau seumuran, maka dia akan menjadikannya seperti saudara sendiri. Sehingga jika dia melihat orang yang lebih besar atau orang yang lebih tua darinya, maka dia akan melihat dengan pandangan kemuliaan dan kehormatan. Demikian pula jika dia melihat orang yang lebih muda dan lebih kecil darinya, maka dia akan melihat dengan pandangan kasih sayang. Adik kelas kita mungkin ya, nggak masalah kalau dia marahin kita, mencaci maki kita, mengolok kita, dendam sama kita. Ya sudahlah, ini anak kecil. Ya sebagaimana anak adik-adik kita marah kepada kita, nggak suka dengan sikap kita, marah. Ya sudah, maafkan saja, maklumlah. Si anak kecil, belum ngerti apa-apa. Nanti saatnya dia akan menyesal ketika mereka seumuran dengan saya. Ya, maka ketika menghadapi anak yang lebih muda, ya, atau lebih kecil darinya, maka dia akan memandangnya dengan penuh kasih sayang dan rahmat. Ini orang yang tawadu. Enggak berlarut-larut dengan ya adiknya salah misalnya, benci dia, kemudian ditinggalkan adiknya, ya sudah, enggak, diamin saja. Ya, diam, kita lihat saja, begitu. Kalau ketika terlalu menyimpang jauh, ya kita, adek, ya ini enggak benar, dek, ya enggak benar. Masa iya, ya sama abang sendiri kok sekejam itu? Ya janganlah. Ini abangmu loh, ya kan? Seburuk apapun, sejahat apapun abangmu, ini tetap abangmu. Ya, abang tidak pernah berbuat kasar kepadamu, deh. Abang sayang sama dirimu. Ya, biasanya begitu. Ya, biasanya begitu. Kakak ya menganggap ya namanya itu lebih muda, ya dianggap ya dia akan memandangnya dengan penuh kasih sayang dan rahmat. Jika dia sebaya, seumuran nih, maka akan dia melihat dengan pandangan yang setara, maka setara pula. Ya, bagaimana pandangan yang setara? Dia tidak berbuat aniaya dan dia tidak akan mencelakai dia tidak akan menyusahkan dia. Nah, inilah sifat yang wajib dimiliki seorang yang tawadu kepada saudaranya atau sesama kaum muslimin. Jadi saya tekankan lagi, orang yang lebih tua dari dia anggap akan anaknya, orang yang lebih muda darinya dia akan menganggap anaknya. Orang yang lebih tua itu dipandangnya dengan seorang bapak, orang yang setara dipandangnya dengan sebaya. Nah, ketika orang yang lebih muda darinya, jauh dari umurnya, adik kelas kita atau adik kita, dia marah-marah dengan kita, bagaimanapun kadang kita, maka kita pandang dengan pandangan kasih sayang dan rahmat. Jangan balik marah. Ya meskipun kita salah kadang ya, kadang kakak salah ya. Ya adik kita nggak terima atau kita bersikap curang atau apa ya, melakukan pelanggaran misalnya, adik kita marah dengan kita, ya minta maaf. Ya dengan pandangan kasih sayang seperti itu. Nggak balik marah, ya, jangan balik marah. Ya kalau dia lebih sebaya dengan kita, maka pandang mereka yang seumuran dengan kita, pandang mereka, atau sama-sama belajar misalnya, ya dia satu kelas dengan kita atau satu angkatan dengan kita, terjatuh kepada kesalahan, maka pandanglah dengan pandangan yang sebaya. Ya, tidak menganiayanya, tidak menzoliminya, tidak merendahkannya. Ya, paling tidak jangan menyusahkan dia. Jangan menyusahkan dirinya. Baik. Kemudian ya, kalau kita berbicara sifat tawadhu, ini sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbicara sifat tawadhu, ini sudah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Apa contohnya? Dari semua bidang apapun, ikhwan sekalian,
dari setiap bab apapun, bab nikah kah, bab ibadah kah, bab muamalah kah, bab jihad dan seterusnya, ya, semuanya sudah dijelaskan. Contohnya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Sungguh tidak ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini contoh yang baik bagi dirimu, tentu bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana bentuk ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang kami jumpai yang sampai kepada kami adalah, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan salam kepada anak-anak dan anak kecil. Ini disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik, ya, radhiyallahu an. Kata Imam Malik, kata Anas bin Malik, annahu marra ala sibyani fasallama alaihim. Ya, adalah Nabi SAW kalau melewati anak kecil, maka beliau memberikan salam. Ya, itu Nabi SAW. Contoh kita, lihat anak kecil berikan salam. Ya, wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukannya. Ya. Jadi sudah terbiasa, jadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati anak kecil beliau memberikan salam. Yang terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika melewati anak kecil, ya, atau berkunjung kepada orang-orang Ansar, kemudian beliau berjumpa dengan anak kecil, beliau mengusap kepala mereka. Kepalanya diusap. Jadi bisa dilakukan dua cara, bisa memberikan salam pada anak kecil dan di kepalanya diusap. Yang kepalanya diusap. Contoh yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau selalu membantu pekerjaan istrinya. Beliau selalu membantu pekerjaan istri beliau. Ini diriwayatkan oleh Mukminin Aisyah sendiri. Ya, kan Mukminin Aisyah sendiri, dia ditanya oleh sahabat Nabi SAW. Dia ditanya, Sa'altu Aisyah, ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi? Yang Mukminin, apa sih yang dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya? Maka Mukminin menjawab, kana yakunu fi minatin ahlihi. Ya biasa yang dilakukan Nabi SAW sebagaimana yang dilakukan oleh suami-suami yang baik. Ya, sebagaimana dilakukan oleh suami-suami yang baik. Apa itu? Beliau membantu pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan keluarganya dibantu oleh beliau. Ya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kalau masuk waktu salat maka beliau salat. Ya, beliau salat. Dalam riwayat lain, beliau menjahit bajunya beliau sendiri. Ya. Menjahit bajunya sendiri atau sendal beliau sendiri. Ya. Seseorang juga bertanya kepada beliau, "Ya Mukminin, ayu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indaki?" Ya Mukminin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di sisimu, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kaum Mukminin mengatakan, "Ma yaf'alu ahadukum fi minati 'alihi?" Sama. Beliau melakukan sebagaimana layaknya suami baik kepada istrinya. Ini membantu meringankan pekerjaan istrinya. Di antara contohnya adalah yaksifu na'lahu wa yukhitu saubahu wa yarfa'u dalwahu. Ya, beliau sering membantu ini menjahit sendal beliau yang putus, ya. Kemudian menjahit bajunya yang robek. Kemudian mengangkat air yang digunakan dengan ember. Mengangkat air dengan ember. Masya Allah, ya. Ya, ini di antara bentuk, ya, tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis ini, ikhwan,
ya para santri yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi SAW sangat tawadhu. Maka hal ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa membantu istri adalah sunnah Nabi SAW. Di antara bentuk kita membantu istri ketika di rumah adalah mencuci baju, ya, yang perlu untuk dicuci, menjemurnya, menjahit baju, memperbaiki sendal sendiri, membuat teh untuk diri sendiri. Jika kita lakukan itu, tentu kita akan mendapatkan pahala sunnah sebagai bentuk keteladanan terhadap Rasulullah SAW dan bentuk ketawaduan kepada Allah. Karena hal itu juga dapat menambahkan cinta seorang istri pada suaminya, maka bertambahlah nilai kita di mata istri kita. Oleh karena itu, ya, hal ini sangat banyak kemaslahatannya. Jadi kesimpulannya ikhwan sekalian, perintah dari Allah, ya, untuk memiliki sifat tawadhu, dan larangan sangat keras, tahziran dengan sangat keras, ya, kita sombong, congkak. Apalagi kesombongan itu dimiliki oleh seorang dai, ya, merendahkan dai lain, menganggap remeh dari dai lain. Ini tidak benar seperti itu. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia berilmu kalau dia merasa takut kepada Allah. Ya. Dan cukuplah seorang itu jahil kalau, ya, dia merasa bangga, sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, ikhwan sekalian, contoh kita adalah Nabi SAW. Beliau sangat tawadhu. Tidak ada manusia yang paling tawadhu kecuali Nabi SAW. Makanya sifatnya orang mukmin itu, sifat ibadur rahman itu, mereka tawadhu ketika berjalan di muka bumi ini. Ketika dia berjalan, ya, dia penuh dengan waqar. Ini orang-orang merasa segan kepadanya, orang-orang menghormatinya. Kemudian dia berjalan dengan sakinah. Ini dia berjalan di muka bumi menghadapi segala urusan. Orang yang tawadhu itu dengan penuh ketenangan, ya, tidak gegabah. Ya, nanti akan mereka rasakan, ya, ketika mereka melakukan gegabah-gegabah, oh dulu saya pernah melakukan ini ternyata keliru dan keliru. Kapan mereka akan menyadari itu semuanya? Nanti kalau usianya sudah matang. Ya, para ulama menjelaskan usia matang itu adalah umur 40 tahun. Cara berpikir, cara bersikap, ya, 40-an tahun. Ya, 40-an tahun kalau dia sudah memiliki matang. Atau ada lagi pendapat yang lain, dia 30-an tahun ke atas. Nanti akan ketika menghadapi masalah-masalah, problem-problem, maka dia akan menghadapinya dengan seperti sifat ibadur rahman. Kalau ada orang yang jahil mendebat dia, maka dia, ya, wa iza khatamul jahilut qalu salama. Dia mengatakan kalimat-kalimat yang mengandung selamat, tidak berbuat dosa dan tidak aniaya, tidak penuh dengan membalasnya dengan caci makian kalau berhadapan dengan orang yang sukanya marah-marah kepada dia, membuat kerusakan kepada dia. Justru dia memberikan salam, menebarkan salam, memberikan kebaikan, dan lebih suka memaafkan orang lain. Ketika tidur, dia memaafkan orang lain. Ketika tidur, dia tidak ada membawa kedengkian, kemarahan kepada orang lain. Dia sudah memaafkan orang lain. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat para santri yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kalian istiqamah terus, ya, mempelajari ilmu Allah, agama Allah, karena dengan mempelajari ilmu ini, ya, sesuatu yang sangat mulia, ya, dimudahkan oleh Allah SWT jalannya menuju surga. Makhluk Allah pun bersalawat kepadanya, mohonkan ampun untuknya. Ya Allah, ampuni saya, ya Allah, ya, ampuni dosa-dosa saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.